Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas, mulia, dan mandiri. Sudah sholat duha ya? Kalau belum, sholat duha dulu. Lalu mengikuti pelajaran tematik hari ini, tematika subtema 2. Kita mulai belajar apa ini? Gambar apa ini? Nah, ini adalah mosaik. Saya kira anak-anak sudah sering mempelajari mempraktekannya ya ketika dulu waktu kelas 3 atau kelas 2. Ini adalah contoh mosaik. Jadi, mosaik merupakan karya seni menyusun objek atau gambar dari keping-kepingan bahan. Kemudian dibuat dengan teknik tempel. Jadi bisa seperti itu karena keping-kepingan bahannya ditempel. Kemudian contoh bahan yang bisa digunakan untuk membuat mosaik bisa berupa cangkang telur dan sebagainya ya. Salah satu contohnya adalah cangkang telur. Bisa juga menggunakan biji kacang hijau dan kedelai hitam dengan catatan ukurannya sama. Nah, merancang mosaik ada tahapan-tahapannya, tidak asal langsung berangkat membuat mosaik ya. Yang pertama adalah menentukan temanya dulu. Mau tentang apa temanya mosaik yang kita buat? Apakah tentang hewan atau tentang tumbuhan atau pemandangan ya? Seperti ini bisa gabungan antara tumbuhan dan hewan. Kemudian menentukan objeknya atau gambarnya. Mau apa? Kalau hewan itu mau hewan apa? Apakah mau lebah, burung, atau kupu-kupu dan sebagainya. Kemudian memilih bahannya, kita mau pakai bahan apa, lalu menentukan media atau tempat menempelkannya, apakah mau dari papan atau dari kertas dan sebagainya. Kemudian milih bahan perekatnya, tentu bahan perekat ini disesuaikan dengan medianya. Kalau pakai kertas maka pakai lem kertas, kalau dari papan maka pakai lem bukan lem kertas gitu ya. Kemudian memilih alatnya apa saja. Itu penting ya, tidak bisa asal membuat ide. Yang pertama adalah menentukan ini semua rancangannya baru, setelah itu kita eksekusi. Nah, ngomong-ngomong tentang hewan-hewan tadi ya, untuk memilih ide hewan apa sih yang akan kita jadikan di gambar di objek di mosaik kita belajar tentang persebaran hewan di Indonesia. Ada banyak sekali ya kalau mau memilih hewan apa saja. Nah, berdasarkan jenisnya, persebaran hewan di Indonesia itu ada hewan ternak yang dibudidayakan oleh manusia. Ya, ternak itu dibudidayakan oleh manusia. Kemudian dibudidayakan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya sapi, kerbau gitu ya. Nah, ada juga hewan liar yang hidupnya bebas ya di alam bebas sana, jumlahnya semakin berkurang, sayang sekali ya, karena habitatnya dirusak oleh siapa? Ya manusia gitu. Contohnya adalah bajak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, anoa, komodo, itu dihabiskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini contohnya adalah bajak bercula 1. Ini habitatnya di hutan Sumatera dan Jawa, sering diburu untuk diambil culanya. Dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Gambarnya seperti itu. Ada juga harimau Sumatera. Habitatnya di hutan Sumatera, sering diburu untuk diambil kulitnya. Jahat banget ya. Ada juga orang utan, jenis kera asli Indonesia, habitatnya di Kalimantan dan Sumatera. Anoa, mirip sapi tapi lebih kecil, habitatnya di Sulawesi dan saat ini karena semakin berkurang dilindungi di Taman Nasional Lorelindo. Ada juga komodo, fauna khas Indonesia, hanya ada di Pulau Komodo. Saat ini karena semakin berkurang dilindungi di Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Nah, melihat tadi yang semakin berkurang hewan-hewan liar tadi karena manusia yang semaunya sendiri tadi ya, maka ada hak dan kewajiban kita terhadap hewan di sekitar kita biar nggak cepat punah ya hewan-hewan yang ada. Maka hak kita adalah memanfaatkan hewan tersebut. Maka kewajiban kita adalah merawat hewan piaraan, memberi makan dan membersihkan kandangnya karena hewan nggak bisa bersihin kandangnya sendiri kan. Kemudian hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, tugasnya bantu orang tuamu merawat hewan di rumah seperti yang kemarin telah dilakukan. Kemudian kerjakan soal halaman 39 dan 43 cukup yang A dan B. Selamat belajar. Harus sungguh-sungguh ya melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.